Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di opini obrolan pagi ini, pemirsa, masih dengan tema yang sama nih, yaitu melihat Bengkulu dari samudra, dan masih bersama dengan Pak Ade. Pak Ade, kita lanjut lagi ya Pak Ade? Ya, mari kita lanjutkan. Mari lanjutkan. Luar biasa banyak sekali edukasi yang dapat yang kita ketahui dari Pak Ade ya hari ini. Kalau bicara tentang balik ke anak muda lagi nih Pak Ade, apa yang harus anak muda ketahui, terkhususnya anak muda ya Pak Ade ya, ketahui tentang sejarah Bengkulu yang mungkin tidak boleh terlewatkan, minimalnya tahu deh tentang ini gitu Pak Ade. Minimal harus tahu dulu kapan berdiri Provinsi Bengkulu ya. Itu Raja-raja kerajaan awal yang ada di Bengkulu itu apa saja, dan suku bangsa apa saja yang ada di Provinsi Bengkulu. Anak-anak banyak nggak tahu berapa sih suku bangsa yang ada di Bengkulu asli. Suku aslinya. Nah, berapa ya? Serawai. Berapa ya Pak Ade ya? Kalau bicara berapa itu berapa ya? Itu kalau sekarang lebih gampang loh. Lihat aja berapa kabupaten, itu aja. 9 suku bangsa utama ditambah pendatang. Oh gitu. Nah, kalau kita bicara muko-muko beda lagi suku bangsanya. Muko-muko ada sukunya lain lagi. Ada anak sungai, ada suku Gersik, segala macamnya ada di situ semua. Nah, jadi 9 suku bangsa utama itu harus tahu. Nah, kadang-kadang kita orang melihat anak muda lihat sejarah Bengkulu ya tadi hanya kota Melayu Bengkulu. Padahal di kota itu ada yang namanya Serawai ada. Kemudian ada Lembah ada. Rejang ada. Nah, ketika bicara budaya juga pasti kota juga yang dilihat kan, tapi tidak melihat Bengkulu sebagai sebuah Bengkulu provinsi. Iya. Bengkulunya secara keseluruhan iya, ya Pak Ade ya. Itu masih nggak dilihat itulah. Hanya melihatnya Bengkulu, yang namanya Bengkulu itu adalah kota. Nah, ini harus kita merubah mindset kita bahwa yang kita bicara Bengkulu adalah 9 suku bangsa dan pendukung lainnya. Sebenarnya cukup banyak loh, ada sekitar 26 di Bengkulu ini. 26 suku bangsa. Oh, banyak ya Pak yang Ade? mendiami Bengkulu ya. Hampir 38 provinsi ada semua di sini kan. Iya. Oh iya sih, bener ya. Udah tercampur semuanya. Tercampur semua gitu. Oke. Luar biasa. Nah, itu yang kita pahami dulu awal. Kemudian juga kita lihat karena kita yang luas tadi ya, sudah Bengkulu panjang itu. Kalau pantainya hampir 500 mil ya. 500 mil ya. 500 mil itu. Data-data sejarah juga menyebutkan itu 500 mil. Kalau sekarang terbagi dua cuma 500 sekian ya. Karena terpotong dengan Krui tidak masuk lagi kan, Kaur tapi yang masuk kita. Nah, jadi kita lihat sekarang orang selalu lihat dari, kalau sejarah Bengkulu kan lihatnya dari darat. Nah, orang luar itu melihatnya tidak dari darat loh ketika awal. Dia dari lautnya, dari samudera-nya. Dari samudera-nya ya. Karena mereka datang kan dari luar. Iya. Masuk Bengkulu dari jalur laut. Dia lihat ada apa di sini. Nah, Bengkulu itu kan dulu penghasil rempah. Khususnya lada. Lada ya Pak Ade ya. Lada itu ketika kita kenal di dalam data-data sejarah cuma ada di Kaur. Lada Kaur itu nomor 1 loh di dunia. Lada Kaur. Sampai saat ini Pak Ade? Saat ini nggak tahu saya itu kan. Dulunya seperti itu. Tapi ada. Lada itu tetap ada. Tapi lada hitam, lada putih dari Kaur itu nomor 1. Hanya saja lada itu tidak diambil dari Bengkulu langsung, tapi dibawa dulu ke Banten. Nah, pelabuhan-pelabuhan kecil inilah yang membantu orang melihat dari samudera tadi. Nah, dari masuk dari pedalaman keluar bagaimana? Dari sungai-sungai itu melalui sampan-sampan, rakit-rakit. Jadi memang kebun-kebun kita itu adanya di dalam. Saang kata orang sekarang bilang itu saang itu kan. Tapi dulu Tapi malah susah sekarang Pak Ade, agak susah untuk mencari rempah lada hitam. Padahal penghasil nomor 1 di dunia lada Bengkulu.
kenyataannya sekarang di pasar ya Pak Ade ya, Ya. untuk mencari lada hitam itu tidak semudah mencari lada putih. Iya, karena orang maunya lada hitam itu kan nilai jualnya rendah. Lada putih itu 2-3 kali harga lada hitam. Itu kan tergantung proses ya, Iya, iya, proses iya. ladanya. Tapi lada itu bukan hanya sekedar dikaur di seluma, bahkan sampai muko-muko itu lada itu ada. Makanya Artinya tersebar di wilayah Indonesia mulai dari kaur sampai muko-muko. muko-muko. Nah itu menjadi juga rebutan-rebutan pemimpin-pemimpin lokal, saring rebutan wilayah, minta bantunya kemana? Ke orang Eropa lagi. Oke. Nah, jadi perseteruan semacam itu dalam sejarah itu udah dari dulu. Hanya saja kalau sekarang publikasinya lebih mudah ya Pak Lebih Ade. mudah. Pada saat itu tidak. Ya. Tapi catatan-catatan Catatannya mereka ada. ada. Oke. Tinggal bagaimana kita yang sekarang mau mencari catatan-catatan itu. Nah, catatan itu tuh ada macam-macam ya, Iya. tapi tetap ada catatan, tapi tidak komplit. Tidak Sepenggal di sini, sepenggal di sini, Iya. sepenggal dari EIC, sepenggal dari VOC, sepenggal dari Spanyol, sepenggal dari Portugis. Nah, ini yang diramu. Nah, ini juga sejarawan perlu orang-orang yang memahami ini. Orang bisa sastra Perancis, bahasa Perancis, dia Iya. nemukan tentang data tentang Paris, tentang Bengkulu, tentang Indonesia, ya menulis dia tentang itu. Nah, itu. Oke, baik. Pak Ade, nanti kita lanjutkan Ya. lagi ya Pak Ade ya. Ya. Luar biasa sekali Pak pembahasan pagi ini ya Pak Ade. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.